Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Pada beberapa pertemuan yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang linear programming ya. Linear programming, bukan sorry, persamaan linear. Kan pada OR itu ada OR itu namanya operasi. Jadi persamaan linear ini kan ada yang linear sederhana ya. Linear sederhana itu variabel bebasnya cuma satu ya. Jadi linear sederhana cuma satu. Sekarang kita coba masuk ke linear berganda ya. Dengan jumlah variabel lebih dari satu. Ya, jadi kalau berganda itu lebih dari satu variabel X-nya ya. Nanti ada X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Jadi namanya berganda seperti itu. Sehingga apa namanya diperlukan suatu analisis yang lebih ini lagi. Nah, semuanya ini nanti ya bisa dilakukan dengan menggunakan apa namanya itu, bisa kita ambil datanya, jadi variabel-variabel yang digunakan bisa diambil melalui pengamatan langsung atau kita menggunakan kuesioner ya. Kita bisa menggunakan data sekunder atau kita bisa menggunakan data primer ya. Anda harus ingat-ingat tuh ya, mana yang masuk dengan kata data primer, data sekunder ya. Jadi jangan sampai tidak. Jadi kalau sering di dalam statistik itu atau dalam penelitian sering disebutkan dengan data primer, data sekunder ya. Jadi kalau data primer kita yang langsung yang mengumpulkannya ya. Kita langsung ke lapangan, misalnya kalau Anda melakukan pengamatan pembelajaran, Anda tes sendiri hasilnya, diperoleh hasilnya berapa, nilai setiapnya. Nah itu namanya kita gunakan data primer. Tapi kalau Anda gunakan data sekunder, data dari siswa atau mahasiswa yang sudah ada ya sebelumnya, hasil tesnya, hasil ujiannya gitu ya. Itu namanya kita gunakan data sekunder. Atau nanti kita melakukan pengamatan di lapangan, ya kita ambil data yang sudah ada. Nah sekarang kita coba, saya agak kesulitan menjelaskan tentang apa namanya itu secara daring mengenai ini. Nah saya akan menjelaskannya nanti menggunakan program SPSS ya. Ininya ya, saya akan menjelaskan langsung kepada menggunakan program SPSS ya. Jadi bagaimana kita menggunakan program SPSS dalam hal statistik ya. Nah sekarang coba saya saya masuk ke saya jalankan dulu, masuk ke SPSS ya. Nah, ini program SPSS seperti ini tampilannya, ya. Sengaja langsung saya jalankan karena biasanya kalau kita jalankan langsung di SPSS ini ya. Kalau dijalankan langsung, saya jalankan langsung supaya nggak lama karena prosesnya cukup lama ininya, ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini, ya. Jadi saya jelaskan dulu tentang SPSS, ya. Jadi di sini ada tampilan awalnya seperti ini, ya. Terdiri dari dua sheet ya, dua tampilan ini. Yang pertama disebut dengan data view ya, yang kedua disebut dengan variable view ya. Berbeda tampilannya. Jadi kalau kita tekan yang bawah ini ya, ini data view, nah ini variable view ya, berbeda ininya tampilannya ya. Nah ini saya matikan dulu speakernya, tapi berdengung.
Apa suaranya saya cukup jelas nggak? Jelas, Di Ustaz. sini jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas sekali. Ya, jelas ya. Oke. Takutnya saya nggak itu nggak jelas. Saya aktifkan dulu kita di komputer. Sekarang cukup jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke. Jadi namanya variable view dan data view. Jadi kita melakukan memasukkan data ya ke ke dalam lembar SPSS ini melalui data view ya. Jadi kita masukkan datanya. Nah, sebelum kita memasukkan data ini perlu kita merancang atau mendesain dulu ya tampilan tampilan variabelnya. Pada tampilan variabelnya kita gunakan di variable view ini ya. Nanti ada di sini ada nama variabel. Jadi kalau di sini ya, kalau di sini kolomnya ya, setiap kolom ini menunjukkan berapa variabel ya. Jadi ini berapa variabel yang kita gunakan ya. Sedangkan di barisnya ya, row-nya ada menunjukkan kasus ya. Case-nya ya, berapa kasus ya, atau berapa data yang kita gunakan, atau istilahnya berapa sampel yang kita gunakan di dalam ininya. Jadi ini sampel 1, sampel 2, sampel 3, atau responden 1, responden 2 ya. Kalau dalam istilah di sini case ya, 1, case 2, case 3 dan seterusnya ya. Nah, ini ada variabel. Nah, nanti kita masukkan datanya ke sini ya. Nah, sebelum masukkan datanya kita harus mendesain dulu ya. Mendesain dulu variable view-nya ya. Ini variable view-nya didesain di sini ya. Nah, desain di sini pertama kita berikan namanya dulu ya. Setiap variabel yang kita gunakan kita berikan name ya, namanya, nama variabel. Gunanya apa? Untuk menampung data yang kita masukkan ke dalam data view ini ya. Jadi yang pertama adalah kita berikan nama. Nama ini nanti biasa nama variabel itu intinya nama variabel tidak boleh diawali dengan angka ya, harus dengan huruf ya. Huruf dan lainnya boleh angka ya. Jadi awalnya huruf atau alfanumerik, selanjutnya bisa numerik ya. Bisa dengan angka ya. Misalnya X1, X2, 3 dan seterusnya ya. Jadi bisa memberikan nama seperti itu. Kemudian tipe ya. Nah, di dalam tipe variabel itu kan sebetulnya adalah ibarat kita wadah ya, tempat ya. Tempat kita menyimpan data ya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu data yang mau disimpan itu ininya apa ya. Nah, biasanya di dalam di dalam komputer, di dalam program ini istilahnya adalah data yang berbentuk numerik ya. Data yang berbentuk bukan angka ya. Data yang berbentuk angka dan bukan angka. Intinya seperti itu. Hanya dua itu sebetulnya. Yang lain nanti kita jadi angka dan bukan angka ya. Jadi yang kita gunakan disimpan dalam variabel itu misalnya nama. Kalau nama itu kan bukan variabel ya. Nama orang ya, bukan variabel. Jadi bukan angka ya. Tapi kalau jumlah uang, jumlah banyaknya jawaban misalnya ya. Nah, itu kita simpan dengan angka ya. Kita gunakan angka di sini nanti. Ya. Nah, itu tipenya. Jadi kalau kita klik ya, kalau kita klik di ujungnya ini ya. Ini ada, jadi sebelum ini kita seperti ini, kalau kita klik nanti ada tampilan warna biru kecil. Nah, kalau kita klik akan tampil seperti ini ya. Ini menunjukkan tipe-tipe variabel yang bisa digunakan. Nah, seperti saya katakan tadi, intinya adalah cuma ada dua jenis secara ini ya. Angka, numerik, dan yang lainnya ini nanti
Yang ini lagi ada string ya, istilahnya di SPSS itu string. Jadi bukan angka. Kalau yang lainnya itu yang ini koma, dot segala macam itu semuanya berbentuk angka ya. Ini semuanya berbentuk angka ya. Nah, nanti kita angka itu nanti ada lebarnya. Ini lebar angkanya berapa lebarnya ya. Kemudian nanti ada titik desimalnya. Ya kan di dalam angka itu kan nanti ada yang koma-koma ya, berapa koma ininya. Tapi nanti sebetulnya juga bisa kita bedakan angka itu. Ada angka yang istilahnya angka yang bulat, angka pecahan ya. Misalnya kalau jumlah manusia kan nggak pecahan ya. Jumlah orang 5 orang kan nggak ada yang orang yang 5,5 nggak ada ya. Nah, itu nanti ada bilangan yang bulat, ada bilangan pecahan ya. Nah, kalau yang pecahan misalnya jumlah air 2,5 liter, nah boleh pakai itu ya, menggunakan bilangan pecahan. Nah, itu nanti kita titik desimalnya berapa kita gunakan di sini ya. Nah, itu kita gunakan berapa titik 2, 3 dan seterusnya ya, jangan bisa dibatasi jangan juga terlalu banyak ya. Kecuali kalau Anda melakukan terlalu teliti boleh ya. Kalau teliti misalnya kalau persentase misalnya 10,25%, 10,25 ya kan. Kalau Anda menggunakan lebih teliti 10,2512 paling banyak biasanya kan 2 digit ya, dua tempat ya, 2 desimal ya, paling banyak biasanya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya kalau misalnya hitung-hitungan lebih yang eksak, nah itu bisa lebih banyak persentasenya. Ya. Jadi ini kalau tidak ada titik desimalnya kosong aja, kita kosongkan di sini ya. Jadi ini kosong ya, tapi ininya kasih 0 misalnya, tidak ada angka ya. Atau nanti bisa langsung di sini ya. Kita bisa langsung memberikan tipe di sini jadi numerik ya. Nah, misalnya kita numerik ini nanti otomatis tampil with desimalnya di sini. Yang ini 2 ini akan tampil ya. Nah, itu. Jadi di ujungnya ini akan tampil desimalnya di sini ya. Tapi kalau misalnya kita berikan string, dia tidak ada ya, kosong nih. Jadi kita tidak bisa menginikan desimalnya ini ya, tidak kosongnya. Ya. Jadi hanya yang lebarnya saja ya. Kalau string ini. Jadi ini nggak bisa, kita tidak bisa mengisi ini ya. Kita tidak bisa mengisi, tapi kalau misalnya numerik ya kita bisa isi ya. Nah, ini bisa diisi. Bisa ditambah gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya tidak ada desimalnya 0, kosong aja ya. Ini tampilan ya ininya. Nah, ini kalau kita nggak kasih nama, dia akan memberikan nama sendiri dengan menyebut ininya par 001 ya. Nolnya berapa nih? 4 ya. Par 0001 ya. Nah, ini itu ini kan sendiri. Jadi kalau ada lagi di bawah dia akan memberikan tampilkan lagi ya. Dia akan misalnya ada berikutnya dia kalau kita ngasih lagi par 002 dan seterusnya. Kalau kita nggak memberikan nama ya. Tapi kalau kita berikan nama dia tidak akan tidak dipermasalahkan. Jadi kalau misalnya Anda mau menghapus di clear aja ya. Clear ya. Clear. Jadi klik kanan clear, hilang dia ya. Jadi seperti tadi ya, misalnya tadi ya, numerik ya, misalnya ini berikan ya, nah itu kan muncul seperti itu. Ini berurut lagi dan kalau kita udah gunakan par 01, dia bikin lagi 03 dan seterusnya ya. Nah, kita hapus aja clear, oke. Nah, ya, tuh. Nah, misalnya kita berikan di sini seperti contoh yang saya akan berikan contoh dulu yang linear sederhana ya. Jadi X-nya ya. Y-nya dulu ya. Kita berikan biasanya Y-nya dulu ya. Baru nanti ini. Nah, tipenya apa ya? Kalau yang kemarin itu kan tipenya apa ya? Akan itu tidak ini bulat ya. Jadi kita berikan angka.
tampilkan saja misalnya tadi ya kita kosongkan aja ininya, kita kurangi menjadi misalnya 3 misalnya ya. Nah, seperti itu ya, misalnya X ya. Nah, ini kita konsolkan misalnya di sini 4 ya. Nah, kemudian berikutnya label itu menginginkan apa namanya tuh, keterangan dari X-nya tadi ya, supaya kita nggak lupa apa X itu apa ya. Nah, ya, jadi kita bisa memberikan keterangan label X-nya itu apa. Misalnya tadi X itu nilai gitu ya, misalnya nilai ya. Nah, itu nilai ujian misalnya. Ya, diberikan seperti itu. Nah, variabelnya ya. Kemudian nilai X-nya apa? Misalnya tadi pernah saya ini kan adalah misalnya kehadiran. Misalnya nih ya, kehadiran. Ya, nilai dan kehadiran. Ya. Nah, kalau misalnya berikutnya value. Value itu adalah suatu nilai yang kita wakilkan dengan angka ya. Kita wakilkan dengan angka. Misalnya laki-laki 1, perempuan 2 misalnya ya. Itu supaya kita mudah untuk mengentrikan datanya. Jadi ada pilihan-pilihan ya. Jadi misalnya kalau dalam kuesioner kan misalnya ada 1 ya, 1 misalnya tidak setuju, sangat tidak setuju ya. 2 itu tidak setuju, 4 nah itu diberikan nilai seperti itu ya. Jadi saya berikan contoh ini ya. Nah, misalnya tadi misalnya kalau misalnya 1 ya, 1 untuk laki-laki gitu ya, atau pria ya. 2 itu kita berikan sebagai perempuan misalnya ya. Simbol ini ya, apa namanya ininya ya, untuk memudahkan entry misalnya. Boleh saja 0 atau 1 dan 0 boleh saja ya. Kemudian misalnya ada lagi kita pilihannya 1 itu sangat tidak setuju, biasanya ada di dalam program apa namanya itu, sangat tidak setuju ya. Tidak setuju. Misalnya 2 itu tidak setuju ya. Kemudian 3 itu ya ragu-ragu misalnya, ragu-ragu antara tidak setuju dan setuju. Kemudian 4 itu misalnya ya, setuju ya. Kemudian 5 itu sangat ya, sangat setuju. Nah, itu kira-kira ada 5 ini ya, ada 5 pilihan ya. Jadi ada namanya apa, di dalam pengisian kuesioner seperti itu biasanya ada. Nah, ini bisa kita isikan ke dalam di sini ya. Nah, ya. Ini nanti kita contohnya ya. Ini belum, misalnya di sini saya ulang dulu contohnya, misalnya di sini misalnya pilihan ya, katakanlah untuk X-nya gitu ya.
Ini X-nya katakanlah ini kita biasanya kalau di dalam pilihan itu kita berikan misalnya kita berikan sebagai string 1 gitu ya, atau numerik 1 ya. Kalau pilihan itu biasanya 1 ya. Ya, misalnya di sini nah kita berikan value di sini, value-nya ya. Nah, value-nya misalnya ini kalau untuk 1 ya. Tadi saya katakan ini misalnya contohnya aja ya. Misalnya ini laki-laki gitu ya. Di-add-kan di sini. Ya, itu kemudian 2 itu perempuan ya, di-add-kan sehingga nanti kita punya pilihan seperti ini ya. Kemudian misalnya ini katakanlah di sini jenis ya, kelamin ya. Nah, itu. Misalnya di sini apa namanya itu? Ya, gender ya, gender. Misalnya kita berikan seperti itu ya. Ya. Contohnya ini contoh saja ya. Kita ini kan misalnya kemudian pilihan ya, pilihan. Misalnya pilihan ya. Misalnya tadi 1 itu ini labelnya sorry. Sangat ya, sangat tidak setuju ya kan. 2 ya. 2 itu ragu-ragu. 3 ragu-ragu ya. 4 5 ya. 5 sangat setuju. Nah gitu ya. Untuk yang di value ya, value ya. Ya, di value sini. Sehingga nanti kalau kita masukkan datanya di sini ya, data view, kita bisa melakukan pilihan di sini. Begitu kita ketik 1 ya. Anda ketik 1 langsung biasanya muncul ada pilihan laki-laki atau perempuan. Ini ya. Nah, itu. Nah, itu tidak setuju langsung muncul seperti itu ya. Ini kalau kita lebarkan nanti muncul itu ya. Jadi kalau kita ketik di sini 2 nanti akan muncul perempuannya. Jadi kita ketik 5 nah itu setuju ya. Nah, itu kita tampilkan atau nanti kita tampilkan view-nya di sini sebagai kita klik sini tampilkan angkanya gitu ya. Jadi kalau kita klik sini 1 2 1 2 tanya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kita tidak perlu mengetik lagi. Nah, kalau kita tampilkan value labelnya, kita klik saja di sini. Nah, itu langsung semua datanya yang tampilkan sangat tidak setuju. Nah, itu seperti itu. Nah, ini akan memudahkan kita dalam mengentry data ya. Kita memudahkan dalam mengentry data ya. Karena nanti kita berapa orang yang setuju, berapa orang tidak setuju, nanti kita bisa tampilkan seperti ini. Tapi biasanya kan kita ini kan seperti ini ya, supaya nanti memudahkan kita yang menjawab 1 berapa orang, yang menjawab 2 berapa orang, kan gitu ya, memilah-pilahnya seperti itu. Ya, itu sebagai penjelasan untuk value ya, penjelasan untuk value. Kalau missingnya ini nggak usah kosong-kosong. Ini adalah tampilan apa namanya itu di layarnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita tampilkan ini jadi 1 misalnya ya, ini 1, maka tampilan di ya, maka tampilan di ininya di sini
lebarnya 1 ya. Di sini lebarnya jadi 1 tampilannya ya. Kalau kita tampilkan di sini 1, misalnya kalau 20 maka akan tampil lebarnya 20 ya. Gitu. Itu hanya untuk tampilan layarnya saja. Kalau ini online-nya tampilan ininya ya. Angkanya ini ya. Apakah di kiri apa di kanan ya. Nih ya, kalau misalnya di tengah-tengah, center sebelah kiri ya. Jadi kalau di tengah-tengah dia akan tampil di tengah-tengah di sini ya. Gitu. Jadi kalau ini center dia akan tampil di tengah-tengah ya. Angkanya ini ya. Nah itu kira-kira seperti itu untuk ininya. Oke, biar nanti kita ya. Nah sekarang saya berikan contoh ya. Ini saya hapus saja. Oke, saya hapus saja ya. Nah sekarang saya ambilkan contoh yang pernah di yang lalu ya. Nah ini contohnya kan ini ya. Jadi ada Y, ada X ya. Jadi datanya kan ini X dan Y ya. Nah, kita punya data seperti ini. Ini data kita kan tidak ada pecahan di sini ya. Jadi kalau kita ini kan misalnya di sini berarti ini Y-nya dulu ya kan. Tipenya numerik ya. Tidak ada pecahan ya. Kita ambil saja di sini tadi 2 ya. Labelnya itu adalah katakanlah tadi saya kata ini apa? Nilai ujian ya. Ujian. Nah, ini value-nya tidak perlu karena kita nggak perlukan value di situ ya. Kemudian X-nya numerik sama ya. Jadi numeriknya kosongkan ini. Ya. Ini adalah misalnya 2 ya, sama 2. Ini adalah tadi saya ini kan kehadiran misalnya ya. Nah, ini adalah ininya. Sehingga nanti kalau kita tampilkan di layar sini akan tampil Y dan X-nya ini ya. Nah, ini X-nya nih. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan ya. Nah, kalau kita entry datanya, kita masukkan data di sini yang kita masukkan Y-nya ya. Kita copy aja. Ya. Nah, itu. Kemudian ini otomatis angkanya 5 ya, 15 ya. Ini ada 5-nya, langsung cache-nya ada 15. Kan sesuai dengan datanya ada 15 data kan. Ya. Nah, jadi menggunakan SPSS ini sangat praktis sekali ininya ya. Kita tinggal Maaf Ustaz, itu angkanya masih ya. sama Ustaz, antara Y dan X. Kayaknya nggak Oh, copy. sorry, maaf, salah copy saya. Belum di ya. Oke, ya, kira-kira seperti itu. Ininya cara kalau Anda mau cepat tinggal copy saja, kalau belum ada datanya diketik ya. Nah, itu sekarang setelah kita dapatkan ininya, setelah kita mendesain variabelnya, memasukkan datanya, selanjutnya kita melakukan analisisnya ya. Di sini analis. Di menu-menunya banyak ini ya. Menunya yang penting-penting saja di sini, misalnya menyimpan ya, membuka filenya ya. Jadi di sini yang perlu kita kita gunakan karena banyak sekali ininya ya. Yang perlu kita ambil misalnya di open datanya ya. Nanti saya ini kan ada open data, ada open syntax, output dan script-nya ya. Ada kita bisa mengambil data di internet juga ya. Kalau yang SPSS versi 25 ini ya. Ini versinya versi 25 ya. SPSS versi 25. Oke. Nah, itu ini apa namanya? Open, hanya open saja atau menyimpan nanti ya, menyimpan. Nah, itu.
kita bisa melakukan penyimpanan, kemudian bisa mengekspor datanya. Kita bisa mengekspor dalam bentuk Excel, ya. Nah, ada banyak. Excel bisa juga menggunakan database macam ini. Yang kita pahami kan cuma Excel ya. Yang lainnya mungkin agak susah ininya ya. Perlu belajar lagi ya, Excel ini ya, udah tahu. Ya. Nah, baru nanti yang lainnya ya tinggal lihat saja ya. Yang penting bisa membuka dan bikin file baru ya. File baru adalah data, sintak, output, dan script-nya ya. Nanti kita lihat. Nah. Oke, setelah itu kita lakukan menu yang berikutnya yang paling penting adalah analyze di sini. Analyze. Analyze ini banyak sini. Ya. Ada report, deskripsi, table, compare, min, segala macam. Nah, ini yang kita akan pelajari dalam regresi ya, regresi linear ya. Regresi linear ya. Nah, nanti ada regresi, ada linear di sini. Tinggal klik saja di sini ya. Ya, nggak susah ya. Tinggal klik seperti ini. Nah, nanti kita tinggal memindahkan variabel ini ke dalam kotak-kotaknya, kelompoknya ya. Nah, kita harus tahu mana yang disebut dengan variabel dependen, mana yang disebut dengan variabel independen ya. Jadi y ini y itulah disebut dengan dependen. Kita pindahkan saja ke sini ya. Kemudian X itu adalah independen, tinggal pindahkan saja ke sini. Nah, udah selesai ininya kita. Kalau misalnya perhatikan dulu, saya kembalikan ya. Saya kembalikan di sini. Nah, oke-nya ini oke-nya masih mati nih ya. Kalau kita belum mengisi apa-apa di sini, oke-nya mati nih. Ya. Oke-nya belum mati. Tapi kalau udah kita pindahkan ke sini ya. Nah, oke-nya dari tampil ya. Udah tampil ya. Nah, begitu kita jalankan di oke, nanti saya jelaskan menu-menu yang lainnya ya. Udah oke, nah, akan tampil outputnya seperti ini ya. Ya, masih ingat di apa nanti di waktu kita hasilkan ini ya, masih ingat ya, ada R-nya ya kan 6,144 ya kan, masih ingat ya, ada A-nya ya, B-nya ini persamaannya gitu ya, kemudian ada R-nya 0,62 ya kan, kita bulatkan menjadi ini 621 ya, kita bulatkan menjadi 621. 0,621 masih ingat? Nah, di sini udah ada langsung ya. Ada R-nya nih 0,621 ya. Jadi kita tidak perlu menghitung rumus-rumusnya, termasuk ini R-nya, R kuadratnya sudah ada 385 tadi kan ada 385 di sini ya. Nah, ini 385 dibulatkan menjadi 3 ini sudah ada di sini ya. Ini bulatkan 0,38 ya. R square-nya, R kuadratnya. Ya. Nah, yang tampil di sini kemudian berikutnya, nah ini ada konstantanya 0,67, masih ini 0,67 kan min ya. Min 0,67. Nah, sudah ada di sini ya. Jadi di konstantanya sudah ada kehadiran ininya ya. Kehadiran di sini ya. Nah, kehadiran itu kan X-nya. Jadi kalau kita misalnya, maaf saya ulang dulu ya. Saya ulang dulu supaya nanti enggak keliru ya.
Ini saya hilangkan saja labelnya dulu ya supaya nanti ya nanti ada muncul labelnya ya. Karena saya matikan dulu nanti ada apa? Nggak, saya cari dulu agak ininya. Kalau ini ya. Nah ini ya. Jadi yang muncul kan X-nya ya sini ya. Jadi ini ada X-nya ya. Variabel ya. Variabelnya adalah X ya. Variabel independennya. Kemudian nah ini adalah apa namanya ini ya. Ini X-nya ya. Jadi konstanta apa variabel X-nya adalah 367 ya. Seperti yang kemarin kita ini kan ya. Masih ingat 367 ya. Ini ya. Koefisiennya 367 dari X ini 0,367 ya. Ini koefisiennya ya. Jadi kita dapatkan dari sini 0,367 ini koefisien dari X, konstantanya ini. Jadi itu yang kita peroleh. Jadi kita menggunakan yang kemarin kan lama hitungnya, ini sebentar saja sudah selesai gitu ya. Kita sudah mempunyai jawaban, persamaannya ada di sini X ya. Jadi X ini adalah B-nya ya. Ini B-nya, ini adalah koefisien X-nya. Ini ya, ini ya, ini ya. Jadi 0,67 ya. Jadi persamaan ini ya, A-nya adalah ini ya, konstantanya ini ya. Ini 0,67 ya. Itu jadi yang kita cari adalah ini dua persamaan ini dan R kuadratnya ya. Nah, kemudian ada pengujiannya di sini ya. Kalau tidak salah juga pernah ada kita melakukan pengujian ya. Ada pengujian, ada nggak ya pengujiannya? Pengujiannya, oh bukan di sini ya. Tapi sorry, mungkin di Excel yang lainnya saya lihat dulu pengujiannya. Nah ini ya, ada pengujiannya di sini kan, kemarin yang lalu ya. Saya lupa lagi di ininya ya, ini ya. Dapatkan DKT ininya segala macam. Di sini sudah ada langsung kita dapatkan. Kita tidak perlu lagi menghitung yang ribet-ribet. Sudah ada pengujian F-nya di sini ya. Ada ketemu F-nya ya. Kemudian ada ya, ini ada kan DF-nya ya, DF ya. Satu kan ada di tidak 275 tidak. Nah, ini 271 ya kan, ada 271 ya. 33 tidak muncul di sini. Nah, nih enggak ada di mana. Saya lihat dulu ya, mudah-mudahan ketemu. Nah, intinya seperti itu. Jadi pengujian T-nya ini kan ada T-nya ya. Ada kemarin itu ada T-nya, ini adalah 0,286 ini ya. 2854 kalau tidak salah ada pengujian T-nya, saya letaknya di mana lupa itu. Ini ada ya. Jadi kita bandingkan tabelnya ya kan. Ya. Jadi ini adalah pengujian yang kita bisa lakukan ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya ya. Di dalam analisis ini juga bisa kita regresi linear. Nah, ada statistiknya di sini ya. Kita tampilkan
ada statistiknya ya. Statistiknya nanti ada beberapa hal yang bisa kita pilih nanti ini ya. Ada deskriptifnya, kalau ini ya. Kalau deskriptifnya itu adalah tadi ya. Kalau kita deskriptifnya kan gini, ada rata-rata datanya ya. Jadi ada nih mana deskriptifnya. Deskriptifnya itu ada ini ya. Ya, ada min-nya, ada tanda deviasinya ya, berapa jumlah datanya 15. Itu kan deskripsi datanya ya. Jadi kita bisa ini kan deskripsi datanya bisa kita ini kan seperti ini ya. Jadi regresi ya. Nah, ini ada statistiknya ya. Statistiknya bisa deskriptif, bisa nanti path and correlation-nya ada Durbin Watson. Ini memerlukan suatu mempelajari lebih dalam lagi tentang statistiknya. Jadi ada path korelasi antara ininya, ada correlation-nya ya. Oke. Kemudian ada plotnya. Plotnya nanti di sini ada histogram normal probability-nya ya. Jadi kalau kita tampilkan di sini akan tampil ya grafiknya gitu ya. Nah ini bentuk datanya ya. Jadi bentuk histogramnya ya. Nah ini ada garis ininya ya, garis linearnya. Ya. Jadi datanya itu kenapa dia linear? Bisa kita lihat diuji di sini. Dia berada datanya itu berada di daerah dekat linear ini. Kalau misalnya ada data yang di luar daerah sini, ya itu kan tidak diinginkan sebagai linear. Gitu. Nah kalau ininya hasilnya kan di sini ya. Saya hapus dulu semuanya ini, jadi hapus. Kita kosongkan ya. Kita kosongkan output. Namanya ini outputnya ya. Ini kita analis ya. Regresi linear. Oke. Jalankan ya. Nah, ini ya. Tampil lagi seperti tadi ya. Tapi yang ini yang baru ya. Pakai sepeda dari rumah. Halo, kenapa? Ada yang mau ditanyakan apa? Tadi nggak kepencet saat. Ya, kepencet. Belum di mute. Jadi ada hasilnya sudah bisa kita analisis dari sini ya. Hasilnya bisa kita analisis. Nah, nanti ya diharapkan Anda bisa menjelaskan ini ya. Jadi ini ada R-nya ya. Ini ada R kuadratnya dari sini gitu ya. Nah, ini ada persamaannya nanti diperoleh dari sini, koefisiennya ya. Dari koefisien ada ini adalah konstanta B-nya ya. Ini ada konstanta X-nya ya. Jadi persamaannya nanti diperoleh dari sini ya. Ini ada deskripsinya, ada min, minimum, maksimum dan segala macam di sini. Nah, ini grafiknya ya. Nah, itu ininya. Oke, sebelum saya ini ke sana, saya akan dulu yang lainnya ya. Kolinier, regresi linear, plotnya yang sekarang plotnya option. Oh, nanti Anda bisa lihat di sininya. Oke, tidak ada. Oke, ya. Nah, itu kalau kita menggunakan satu linear yang sederhana ya, linear sederhana. Nah, sekarang kita coba menggunakan untuk linear yang ini saya simpan dulu ya, supaya oke. Ini buka yang baru ya. Jadi kalau kita buka baru yang data baru, kita klik saja di sini new ya data ya. Data, nah terbuka ini ya. Jadi nanti yang ini bisa kita tutup
kita close ya. Nah, itu. Jadi kita sudah bisa buka data baru. Jadi ini bisa kita kalau mau disimpan ya, ini disimpan ya. Ya. Hasil ya. Satu ya. Kita lihat ininya ya. Saya hapus saja ini dulu ya. Nah, nanti oke. Nah, sekarang kalau itu kan kalau buka yang baru seperti ini, kalau kita ingin buka datanya kita open. Nah, ini adalah datanya ya. Kita open datanya, kita simpan. Ini ada latihan tadi, kita buka saja begini ya. Nah, tampil seperti itu. Cuma dia biasanya di SPSS itu ada tampilan ini ya. Tampilan awal output ini kita hapus saja dulu ya. Di close saja ya. Nggak usah disimpan. Biasanya selalu terjadi proses seperti itu. Ya. Kemudian kita simpan kita buka lagi outputnya tadi ya. Open outputnya. Ini hasil saya simpan namanya hasil. Kita open. Nah, ini hasil yang tadi ya. Nah, ya kita simpan seperti itu. Ya. Kalau misalnya sudah selesai kita tutup. Ini juga kita tutup. Nah, ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke berikutnya ya. Ini dua variabel ya. Ada dua variabel. Ini 1, X2, Y-nya ya. Ini X1, X2, dan Y. Ya. Nah, sekarang kita desain ininya. Ini ada X, Y, ya. Tipenya ya sama juga tipe yang tadi ya, kita kosongkan saja desimalnya. Ini 2, 3 aja ya. Kemudian X1 kosongkan, X2 kita kosongkan ini, oke ya. Selesai. Nah, tampil variabel ininya, langsung tampil variabel sini. Kita tinggal copy saja ininya, datanya. Jadi ini X-nya ya. Tuh. Nah, itu ya. Jadi datanya seperti ini. Nah, kemudian sama ya ininya korelasi. Nah, ini variabel dependen, ini adalah independennya ya. Nah, tinggal oke saja ya. Udah ketemu langsung hasilnya ya. Nah, ini adalah R-nya, ini R kuadratnya. Nah, variabel yang kita gunakan ada 2, X1 dan X2 ya. Nah, ini adalah persamaannya ya. Kita peroleh persamaan ini sehingga nanti kalau kita tulis persamaannya dari sini ya. Kita tulis persamaannya kan Y sama dengan ya. Jadi 1,1412 ya. Ditambah ya. Tambah 0, ya. Ini kan nggak kelihatan ya, itunya 0, ya. 0,200 itu 0 titik ya. Kalau titik sorry saya lupa ngasih tahu di SPSS itu biasanya kalau titik itu artinya 0 ya. Jadi titik 200 artinya 0,200 ya, 0,2 ya. Jadi boleh lengkap, boleh tulis seperti ini atau langsung 200 boleh juga ya, tapi kan sama aja ya. Jadi ini X1 ya. Jadi ini X1. Ditambah itu
0,246 ya, X2. Ya itu adalah persamaannya. Jadi kita peroleh persamaan ininya dari sini ya, dari koefisiennya ini ya. Persamaannya ini ya. Nah, ini ada konstantanya, ini ada X1, ini ada X1 X2 ya. Kemudian R-nya ya kan, R-nya sama dengan ada di sini 0,9948 ya. Itu R-nya ya. R kuadrat R kuadratnya adalah R kuadrat itu kan ya 0,948 dipangkatkan ya. Ini 48 dipangkatkan ya. Ini kalau kita pangkatkan ya. Nah, itu ya R kuadrat itu kan. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Kita tidak perlu mempangkatkan, sudah ada hasilnya ya. Jadi sudah ada hasilnya di sini 0,899 ya. Nah, itu. Ya. Jadi dari sini kita sudah punya jawaban ya. Jadi itu ininya ya. Jadi SPSS-nya seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, nanti nah membaca outputnya ini seperti itu ya. Nah, kemudian ada DF-nya di sini ya. DF regresinya 2, residualnya 7, totalnya 9 ya. Jadi kalau kita membaca tabel untuk ini ya, tabelnya ini adalah tabel ini namanya F hitung ya. Jadi F hitung, jadi ini F hitung jadi ini F hitung sama dengan 31219 ya. Itu F hitung namanya ya. F hitung. Nah, F hitung ini kita bandingkan dengan F ya. F tabelnya ya. F tabel. F tabelnya adalah, nah ini kita harus membacanya dengan F tabelnya. Nah, ini F tabelnya adalah F-nya dalam ini nanti dalam kurung ada 2 ya. Ini kan 0,25 0,5 alfanya ya. Kemudian ininya totalnya berarti 279 ya. 2 ininya ininya 2 dan ininya 9 ya. 9. Jadi dari mana datangnya? Ini adalah jumlah variabelnya K-nya itu ya. Ini sebut K-nya. K-nya kan ada 2 variabel. Ya. Jadi ini K-nya. Jadi 9 ya. Nah, ini nanti kita lihat dari tabel. Nah, F tabelnya ya. Nah, membaca F tabel
kita lihat di tabel apa namanya, di tabel F ya, tabel F. Mudah-mudahan masih ada waktu membukanya tabel F. $4,26 Sat. 4,26 ya? Oke. Ya. Oh ya, udah ada di catatannya ya. Nah, mau dibuktikan boleh kalau mana tadi. Nah, berapa? 4,26. Tampilan berapa tadi? 4,26. 26. Apa dia? 4,26 ya. Nah, itu. Jadi adalah F tabelnya. Jadi kita membandingkan bahwa F hitung ya. Jadi F tabel ya, lebih besar ya, F tabel itu lebih kecil ya dari F F hitung ya, F hitung dulu ya, F hitung lebih besar ya, salah sorry. F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel ya. Ya, ada Kak. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel, artinya signifikan ya. Apa namanya itu pengaruhnya terhadap ini ya, ini SPSS-nya. Jadi antara variabel Y ya, variabel Y itu variabel Y berpengaruh ya, variabel berkesimpulannya bahwa X1 variabel X1 dan X2 mempengaruhi kan ya, terhadap berpengaruh terhadap variabel Y ya, ya nyata ya atau signifikan ya, signifikan ya. Nah, ya. Dan besarnya hubungannya ya dilihat dari R-nya ini ya. Ya. Jadi dia dari R-nya ya. Jadi hubungannya adalah korelasinya adalah 0,948 atau 94,8%. Ya. Kemudian besarnya kontribusi ya, besarnya kontribusi ya, kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap Y ya, besarnya kontribusi variabel ini adalah sebesar 0, atau 0,899 atau
89,9%. Ya. Ya. Dan besarnya kontribusi terhadap Y sebesar 89,4%, atau dan sisanya ya, sisanya adalah 100% dikurangi ya 10,1 ya 89,9 sama dengan 1,1 10,1 Set. 10,1 ya. Nah, 10,1%. Ya. Oleh variabel lain ya, oleh variabel lain ya, selain X1 ya, selain X1 dan X2 ya. Nah, itu di kontribusinya gitu ya, kontribusi. Nah, itu yang ininya seperti itu. Kalau tidak salah sudah ada ya di itunya ya, di catatannya kalau nggak salah sudah ada seperti itu. Ya. Nanti saya kirim, kalau belum lupa saya juga ngirim program SPSS-nya ya. Kalau belum nanti bisa dicoba ya datanya. Nah, nanti ininya juga nanti kita lihat apa namanya itu, ada beta dan beta, ada T segala macam, akan saya jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya ya. Ini saya simpan dulu, disimpan kedua. Ya langsung ke ide. Ya ada kelompok lain di sana. Iya sama. Satu lagi di Paris. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya, nanya Ustaz. Hah? Ini yang F tabel angkanya dapat dari mana Ustaz? Oh, dari ntar ya, makanya saya cari-cari tabel tadi ya. Dari tabel. Dia masih dari mana suruh ganti cari apa Tabel statistik. Ya, yang itu Set. Nah. Apakah atau penilaian Nah ini ya, jadi ini ada 2 dan ininya ada berapa tadi? 9. 9 ya, 29. Jadi ini hasilnya ya. Nah, sepengetahuan saya 426, benar ya? Nah itu ya, itu jawabannya begitu. Jadi kita ngelihat ininya dari apa namanya itu, dari SPSS-nya di sini 2 ya ini, dan totalnya 9 ya. Jadi ini adalah penyebutnya, pembilangnya ya. Selalu melihatnya dari sana ya. Posisi ininya dari situ. Jadi 2 9 ya. Valuasi ekonomi apa? Terus yang 0,05-nya dari mana Ustaz? Itu apa itu, tingkat keyakinannya, tingkat ketelitiannya, atau istilahnya tingkat ketelitian dari sini, tingkat
kepercayaan tingkat alfanya ya. Coba alfa ya. Di dalam kita mengambil suatu data namanya ada alfa, tingkat ketelitiannya. Ya. Karena ada 2 tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. Jadi kita di dalam kita melakukan penelitian ada namanya tingkat ketelitian ya. Jadi kalau misalnya ilmu sosial kita nggak perlu tinggi-tinggi ya, misalnya 0,1% atau 5%, tingkat ya 5% itu sudah bagus. Tingkat ketelitiannya ya. Ketelitiannya artinya kita kemungkinan salah itu 5%. Jadi nggak apa-apa. Misalnya dari 100 data, ya kan dari 100 data mungkin ada 5 yang tidak ada yang salah misalnya. Misalnya kita melakukan perhitungan data, ya mungkin ada hanya diizinkan 5 data yang salah. Kalau 100 ya 100 data berarti 5 maksimum 5 bisa diinikan kita ya. Nah itu yang maksudnya seperti itu 5% seperti itu. Biasanya itu adalah perhitungan konvensional biasanya begitu 5%, 1% ya. Tapi biasanya kalau ilmu pendidikan ini 5% sudah cukup bagus ya. Jangan ngambil 1%, terlalu teliti nantinya ya. Ya, itu. Ada lagi? Untuk perbedaan versi di IBM SPSS mempengaruhi nggak, Sat, untuk file yang dibuka? Gimana Kan Pak? antum 25 nih. Kalau saya lihat ini 22 Sat versi. Oh, enggak ada, sama saja. Sama. Cuma mungkin bentuknya saja yang berbeda ya. Kalau di sini bentuknya sudah agak bagus ya, bentuk ininya, tampilan layar ininya secara ini sama saja ya. Bentuknya saja mungkin yang berbeda. Sama, secara ini sama. Kedua Ustadz, untuk bagian tadi kan hasil di akhir tuh ketika penulisan di Word itu kan yang lebih besar. Nah, F hitungnya lebih besar daripada F table. Nah, kalau sekiranya kasusnya terbalik itu, Ustadz, F hitungnya lebih kecil, itu catatan-catatannya seperti apa, Ustadz? Berarti kesimpulannya berarti kita bisa menyimpulkan ada pengaruh ya. Ada pengaruh tapi tidak signifikan gitu. Jadi ada pengaruh tapi tidak signifikan. Karena tetap ada pengaruhnya gitu ya, tapi tidak signifikan. Itu aja kesimpulan ininya. Kalau F-nya ini lebih kecil misalnya ya. F hitungnya lebih kecil dari F table. Misalnya ketemu 0 di sini 1, sekian ya. Berarti kan lebih kecil. Berarti kita bisa menyimpulkan ada berpengaruh tapi tidak signifikan. Ya ada pengaruhnya kecil ya. Itu. Misalnya kehadiran itu misalnya tadi mempengaruhi nilai tapi nggak terlalu tidak signifikan. Ada pengaruhnya tapi tidak signifikan. Itu aja. Ya. Catatan itu. Ada lagi? Mungkin nanti filenya dikirim Sat di grup. Ya. Boleh. Ya, makasih Sat. Ya. Oke, ada lagi? Kalau Anda tidak kira-kira nanti hari apa ya kita bisa apa namanya? Saya pernah ada nggak masuk sekali ya. Hari apa kira-kira yang bisa saya atau nanti pas minggu tenang aja ya? Iya, Sat. Mungkin. Ada minggu tenang tadi kita masukkan. Ini bisa ditampilkan pada layar penuh ya. Bisa di stop Sat. Saya mau stop dulu. Oke. Ya. Silakan tampilkan wajahnya. Boleh diaktifkan videonya dahulu, teman-teman semua, untuk dokumentasi. Oke, baik. Saya lagi di Pulau Seribu nih ya. Mantap. Lagi ada penelitian di Pulau Seribu. Jadi teman-teman pernah ngajar juga, jadi agak berisik jadi. Iya, Sat. Boleh, saudara atau saudari yang belum diaktifkan? 1, 2, 3. Ya, oke.
Oke ya, sampai minggu berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Ya, Pasti Ustaz. ya. Allah. Gimana Saman? Apa itu? Kalau SPSS, kalau pakai IBM SPSS lebih tenang, Ustaz. Enggak, maksudnya lebih tenang dari yang kemarin tuh. Mereka manual. Bikin stres. Tapi kayaknya lebih ribet ya. Masih Masih ini apa? Kenapa? masih adaptasi kali ya. Adaptasi lagi setelah setelah ini ya. Kenapa, Bang? Enggak. Masih adaptasi. Kalau yang File SPSS masih ada di Google Drive kan ya? Drive kelas. kayaknya ada dah. Karena sempat dihapus, dikirain udah nggak berlaku lagi. Astagfirullah. Ternyata. Oh, pernah ini di uninstall ya. Iya. Pas awal-awal semester berapa tuh? Jadi kita semester 3 kalau nggak salah dah. Iya, aduh. Ternyata. Bentar saya kirim dulu nih. Takutnya lupa. Screenshot. Kalau mau Pak Krisna lebih cepat banget kayaknya ya. Masih ke record tuh ah.